Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji dan syukur hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu di dalam renungan pagi GKSBS Tulang Bawang. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih kesempatan pagi ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu akan dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, sucikan kuduskan hati kami, sehingga kami mampu untuk memahami, mengerti, dan melakukan dalam hidup kami. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan, tuntun kuasai dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini, bacaan kita dari Keluaran 12 ayat 43 sampai 51. Keluaran 12 ayat 43 sampai 51, demikian bunyi firman Tuhan. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging ini keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang adil dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Demikian pembacaan firman hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini yaitu kasihnya bagi semua. Bapak Ibu, bacaan hari ini berkait dengan ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Menarik disimak melalui Musa, Allah menegaskan bahwa orang asing dilarang makan perjamuan Paskah. Akan tetapi semua itu bukan tempat jalan keluar. Tanpa jalan keluar, Jika ada orang asing karena menghormati dan percaya kepada Allah ingin ikut merayakan perjamuan Paskah, maka seluruh laki-laki dari kaum keluarga yang tinggal di tengah umat Israel haruslah disunat. Tindakan sunat merupakan syarat utama bagi orang asing yang ingin merayakan perjamuan Paskah. Dengan sunat, maka mereka dianggap sebagai orang asli. Menurut Harjones, setiap orang asing boleh ikut serta dalam segala keuntungan rohani yang dinikmati orang Ibrani, asalkan setiap orang disunat. Jelas di sini menerima sunat sebenarnya merupakan tindakan iman. Dengan menerima sunat, orang-orang asing itu menjadi umat Israel. Sekalipun menjadi milik Allah berarti menjadi sama seperti Abraham leluhur Israel. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketetapan-ketetapan mengenai perjamuan Paskah itu memperlihatkan bahwa kasih Allah memang untuk semua orang. Itu juga berarti bahwa umat Israel dipanggil untuk memperlihatkan hidup sebaik-baiknya.
agar semua orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat Israel sungguh-sungguh tertarik untuk menjadi orang asli. Hidup sebaik-baiknya dapat diperlihatkan melalui penghayatan umat Israel dalam makan perjamuan Paskah. Maka Paskah berarti mengakui bahwa kemerdekaan Israel yang dirayakan hanyalah karena karya Allah. Bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen? Baptisan yang merupakan pengganti sunat merupakan tanda bahwa kita mengakui karya penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus, yang sekalipun menjadikan kita miliknya. Sebagai milik Allah, kita dipanggil hidup seturut kehendaknya. Hanya dengan cara itulah orang lain akan melihat keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah, dan kasih Allah itu boleh dirasakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita semua untuk menjadi kepanjangan Tuhan di dalam menyatakan kasih Allah bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.